Pesertanya Mandiri Express itu. Tapi masih buka, Mbak. Masih buka. Biasanya jam loro, Mbak. Iku mau nih, Mbak. Dirayu, Mbak. Selamat inap. Masih sepi nih, Mbak. Iya, halo selamat sore sahabat JKN. Ini yang sudah masuk siapa nih? Masih 0 ini, Mbak. Ini Mas Bola Bali. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dijoin Mbak Lala. Selamat bergabung Mbak Lala. Dari mana ini, Mbak Lala? Selamat sore. Selamat bergabung. Yuk mau tanya-tanya tentang BPJS enggak? Ayo. Tak buka sekarang aja ya, Mbak. Pusing-pusing. Ya, boleh. Halo, selamat sore Sobat JKN semua. Nggak terasa ya, udah seminggu kita udah nggak live. Wow, udah lama ya berarti ya Mbak Dia ya. Dan hari ini kita ketemu lagi di Jelas JKN Live Edukasi and Sharing. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar program JKN. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Oci. Satpam BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Ini kita ada yang tanya ini Mbak. Udah ada yang tanya ini. Kak, kalau lupa aku JMO, kalau JMO itu BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Kak. Kita dari BPJS Kesehatan. Aplikasi kami JKN Mobile. Tuh, ini sing gambarannya jari-jari temari. Nah, untuk pembahasan live kali ini kita mengalir aja ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung terkait program JKN, seputar kepesertaan, pelayanan, atau iuran, atau mungkin kalau ada kendala, bisa langsung komen aja ya. Nanti kita akan bantu jawab. Enggak jadi satu, Kak. Enggak, Kak. Beda, kita berbeda ya, Kak. BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu saudaranya kita, BPJS Kesehatan. Ini udah ada komen ini, Kak, dari Kak Lamkar. Kak mau tanya, kalau ganti nomor apa bisa diperbarui? Nomor apa ini? Nomor handphone bisa, nanti bisa melalui WA Pandawa ya. Atau kalau enggak ya kalau diganti lewat mobil JKN mungkin belum bisa ya. Kalau email bisa. Sekarang untuk pergantian nomor HP nggak usah datang ke kantor, bisa lewat WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih menu perubahan data. Betul. Atau kita punya onlinean baru namanya Viola, aplikasi Zoom. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, mungkin kesulitan untuk memproses secara online, bisa join lewat Zoom. Nanti ada petugas dari kita juga ya, Mbak. Siap, soalnya kan musim hujan ya Kak ya. Biasanya kan males untuk keluar-keluar, bisa online melalui Zoom gitu. Betul. Atau aplikasi WA Pandawa gitu Kak Dia. Ada komen lagi nih Kak dari Kak Verlini. BPJS sama JKN sama ya Kak? Iya, sama Kak. BPJS itu instansinya ya. Badan penyelenggaranya. Betul. Kalau JKN itu programnya. Aplikasinya kita gitu. Biasanya ada yang tanya Kak Dia. KIS sama BPJS itu apa sih bedanya apa? BPJS sama KIS itu sama. BPJS itu kan instansinya ya. Kalau KIS itu kartu Indonesia Sehat. Yang mempunyai yang BPJS Kesehatan. Meskipun segmen kepesertaannya beda, tapi kartunya tetap satu itu ya Kak. KIS. Betul sekali. Ada komen lagi Kak dari Kak calon ibu. Kak, setiap daerah berbeda ya. Aku di Jakarta mudah sekali dalam mengurus BPJS. Oh iya Kak. Kalau di Kudus juga sama kok, mudah sekali Kakak. Tergantung Kakaknya mau ngurusin apa ini. Mau alih segmen kah, mau ganti vaskes atau apapun. Sekarang pun juga dipermudah Kak, bisa melalui aplikasi WA Pandawa, JKN Mobile, Viola, Call Center, ya banyak sekali. Kak, cara
narik saldo BPJS itu harus nunggu berapa minggu dari resign. Ini mungkin BPJS tenaga kerjaan ya Kak. Mungkin iya. Kalau BPJS kesehatan kita nggak bisa menarik saldo. Betul, karena kita prinsipnya itu gotong royong. Daftar BPJS harus seluruh keluarga dalam satu kakak ya Kak. Betul Kak. Betul sekali. Tapi apabila dalam satu kakak itu belum aktif semua. Kalau udah ada yang aktif ya tinggal diaktifkan yang belum aktif aja. Betul sekali. Ada lagi? Kak, BPJS gratis nggak aktif, harus gimana ya? Bisa pengajuan ulang aja Kak. Ke dinas sosial Kakak, sesuai dengan identitasnya Kakak ya. Betul, nanti membawa surat keterangan tidak mampu, foto SKTM, rumah, betul, kakak dan juga KTP. KTP. Oke, nanti langsung ke kantor dinas sosial. Ada Kak Mau Siau, salam buat Pak Geri Bu. Siap. Selanjutnya dari Kak Ines, cara cek JKN Kak. Cek apa ini Kak? Cek status kepesertaan apa masih aktif atau enggak maksudnya? Atau cek tagihan atau cek apa. Kalau mbaknya belum punya aplikasi mobil JKN bisa melalui WA Pandawa. Nanti pilih menu informasi, di situ udah ada semuanya Kak. Terus ada lagi? Kak, kalau hilang mau diaktifin lagi gimana? Apa ini Kak yang hilang? Iya, yang hilang apanya? Kartunya atau keaktifannya? Iya. Apanya? Kalau kartunya hilang, nggak apa-apa Kak, karena sekarang kita udah bisa berobat pakai KTP aja. Betul sekali. Jadi nggak usah pakai surat kehilangan dari kantor kepolisian atau dari mana, udah usah. Tinggal menunjukkan KTP saja. Cara mengganti BPJS nomor 3 gimana Kak? Ini mungkin ganti kelas maksudnya ya Kak? Betul. Kalau untuk pergantian kelas bisa melalui WA Pandawa, mobil JKN juga bisa. Nanti di perubahan data. Dengan jangka waktu berapa tahun Kak dia? Harus minimal 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya ya Kak? Betul sekali. Kak, apa bisa di kantor BPJS bisa benerin JKN ya Kak? Bisa Kakak, tinggal datang aja ke kantor BPJS Kesehatan cabang Kudus. Iya. Oke, rumahnya Kudus ya. Selanjutnya dari Kak Rika, KIS kalau udah mati bisa dihidupin lagi Kak? Mungkin maksudnya yang segmen dari pemerintah itu Kak? Bisa tapi ini udah P3K. Yang mana Kak? Yang... Ini udah ke P3K paruh waktu. Oh, yang atasnya ini Kak, yang Kak Rika. Oh, yang atas, iya. Bisa Kak, nanti ke dinas sosial aja Kak, pengajuan ulang, menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, kakak, dan juga KTP. Nanti masuknya ke dinas sosial ya Kakak ya. Selanjutnya komen dari Kak Promoku, Kak tanya asal mula punya KIS terus udah P3K paruh waktu, terus gimana caranya pindah Kak, mohon dijawab. Kak nanti bisa lapor ke satkernya aja ya Kak untuk dibantu daftarkan. Jadi nggak usah datang ke kantor ya. Karena secara kolektif. Betul. Selanjutnya komen dari Kak Dian, Kak bisa turun kelas nggak sih? Bisa Kak. Untuk perubahan kelas bisa melalui online dan juga offline. Betul, ya, tapi tergantung dari segmen kepesertanya dulu. Ya Kak Dian kepesertanya apa? Kalau dari pemerintah ya nggak bisa naik, nggak bisa turun ya. Kalau dari pekerja juga nggak bisa menyesuaikan gaji. Betul. Kak kalau BPJS saya nunggak udah dari COVID terus mau diaktifin lagi tapi yang gratis itu bagaimana Kak? Bisa ya Kak, tinggal pengajuan lagi langsung ke dinas sosial. Tapi untuk tunggakannya masih tetap ada dan harus dibayarkan ya Kak. Kalau dari COVID mungkin udah 2 tahun lebih ya Mbak. Wah hampir, udah lama sekali tuh COVID 2019 ya. Betul. Tapi kita hanya menagihkan di 2 bulan, 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Jadi total yang harus dibayarkan cuma 25 bulan dikali dengan kelas. Dan juga dikali dengan kelas ya Kak. Kelas yang sesuai dengan yang dipilih waktu pendaftaran. Kak dari perusahaan udah pensiun mau ke KIS gimana? Bisa pengajuan aja Kak ke dinas sosial terdekat, nanti membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, kakak, dan juga KTP. Atau kalau mau online bisa melalui Duku Sumber. Ini khusus yang Kabupaten Kudus ya. Iya betul. Bisa melalui online. Kak, cara ganti BPJS kelas 3 jadi BPJS
gratis bisa nggak? Bisa Kak, nanti daftar dulu ke dinas sosial, tapi untuk kepesertaannya itu tetap harus dibayarkan iurannya sebelum terdaftar menjadi segmen PPI. Betul sekali. Nih, bisa nggak setiap vaskes dikasih petugas BPJS 1 biar kita fokus pelayanan, nggak ribet jelasin BPJS. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Kak User. Kak User. Oke, terima kasih atas solusinya. Iya. Kok solusinya sih? Masukannya. Masukannya. Nanti biar kedepannya kita gunain lagi ya. Oke. Karena kita juga sebenarnya udah ada petugas BPJS 1 ya. Yang di rumah vaskes, sakit. iya. Di vaskes juga ada ya? Di rumah sakit sih. Oh, di rumah sakit. Nah, Oke. tapi kalau nggak ada petugas BPJS 1-nya, tetap ada poster yang di rumah sakit itu ada nomor petugas BPJS 1-nya. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang pelayanan yang ada di rumah sakit, bisa langsung menghubungi nomor-nomor itu. Kak, kalau BPJS sudah beda alamat dan beda jumlah kakak gimana? Kak Mulia bisa diupdate datanya aja Kak, bisa melalui WA Pandawa atau bisa datang ke kantor, bisa ke mall pelayanan publik ya kalau ke di mall Kudus. pelayanan publik tidak apa-apa. Di Pendopo Simpang 7 Kudus. Betul. Buka setiap hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 2. Hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Betul. Di loket nomor berapa Kak dia? 13 14 ya? 13 sepertinya. Iya. Nanti ditanyakan aja Kak. Iya. Kak, kalau dari perusahaan karena resign selanjutnya bagaimana Kak? Kak Firlini bisa pengaktifan ulang menjadi peserta mandiri ya Kak? Bisa, boleh. Nanti bisa online ataupun pendaftaran sekarang bisa menggunakan aplikasi mobil JKN loh. Nanti pilih yang menu perubahan data, alih segmen kepesertaan gitu. Tapi kalau nggak punya aplikasi mobil JKN ya daftar lewat Pandawa itu. Nanti Bisa. pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru dengan masa tunggu 14 hari. Betul sekali. Peserta BPJS PBI gimana caranya supaya bisa berobat di lain daerah yang lebih dekat Kak? Kak Syah, kalau PBI-nya yang PBI JK yang menggunakan dana APBN itu vaskesnya bisa diganti di mana saja. Kalau PBI APBD yang dari pemerintah daerah itu hanya digunakan untuk daerah tersebut, untuk vaskesnya ya Kak. Di kabupaten tersebut aja ya. Cuma Kak dia itu kalau kan walaupun APBD kalau dia waktu sakitnya di luar kota itu bisa kunjungan. Betul. Jadi 3 kali dalam satu bulan kunjungan di vaskes mana saja gitu. Kak, mau daftar auto debit kenapa nggak bisa terus ya? Misal mau ganti rekening anaknya tapi beda kakak. Untuk pendaftaran auto debit sekarang udah bisa di aplikasi mobil JKN ya Kak. Jadi tinggal mendaftar aja Kak nanti. Kak, maaf aku bikin BPJS untuk anakku yang kedua. Kenapa kok nggak aktif ya? Padahal baru sebulan mau dipisah. Itu dari ibunya kepesertaannya apa dulu? Kalau dari pemerintah itu Harus terkadang kalau belum ulang, laporan, laporan apa biasanya Kak kalau ke desa itu? Laporan apa Kak? Laporan pengajuan PPI. Itu biasanya dinonaktifkan, tergantung dari kepesertaan ibunya dulu ya. Kalau dari perusahaan otomatis biasanya aktif, tinggal diganti namanya aja, yang asalnya bayi nyonya namanya ibunya tinggal nanti tinggal nama diaktifkan sendiri, namanya adiknya sendiri. Kalau yang KIS dari pemerintah bisa pindah daerah nggak sih Kak? Misal dari Jatim ke Jateng bisa nggak Kak? Kak Meka ini dicek dulu. Iya, KTP-nya harus ganti dulu ya Kak. Kalau PBI JK itu bisa di seluruh Indonesia. Tinggal diganti vaskesnya aja gitu. Kalau dari PBI pusat ya bisa nih ngarani orang-orang ya. Iya. Gitu. Itu tinggal diganti vaskesnya aja sama alamatnya. Tapi kalau PBID dari daerah itu kalau otomatis ganti KK ataupun ganti KTP sudah tidak aktif. Betul. Gitu. Jadi setelah ganti KTP itu baru pengajuan ulang ke pemerintah daerah yang baru itu. Kak, kalau BPJS udah beda, ini udah ya.
JKN ku keblok kak, KTP ku tolong diaktifkan. Kenapa ini kak kebloknya? Yang keblok itu aplikasi JKN-nya Atau atau KTP-nya? status kepesertaannya. Iya. Atau KTP-nya juga kan bisa. Bisa dijelaskan lebih lanjut kak ini maksudnya apa? Kalau KTP-nya ya ke Dukcapil aja. Betul. Kak, kalau mau masuk aplikasi BPJS tapi nomor hilang atau email nggak bisa, apa langsung ngurus ke kantor BPJS kak? Nggak usah ya kak, bisa melalui online aja di WA Pandawa. Atau aplikasi Viola. Iya. Nanti kalau di aplikasi di WA Pandawa itu nanti pilih menu administrasi, klik link yang di bawah. Apa saja syaratnya pindah kelas ketiga kak? Tolong jawab. Syaratnya ya harus terdaftar maksimal ya kak? 1 tahun. Maksimal 1 tahun di kelas sebelumnya. Untuk persyaratannya mungkin hanya kakak aja kak. Kalau sudah punya mobil JKN bisa pakai aplikasi mobil Iya. JKN kak, gak usah ribet-ribet. Iya betul. Kak, kalau tadinya kelas 2 dari BPJS perusahaan terus berhenti, kelanjutannya bisa menggunakan pilih yang diberikan daftaran baru. Nanti pilih yang masa tunggu. Pilihan kelasnya kan kalau milih tanpa masa tunggu itu memang akan langsung aktif, tapi biasanya digunakan untuk opnam ya mbak. Iya, untuk opnam. Jadi nanti kan ada tagihannya juga. Iya. Nanti bilang, loh kok juga nih saya baru daftar kok ada tagihan sekian gitu. Itu karena teman-teman milih yang Non 14 tanpa masa tunggu 14 hari. Iya, Betul. betul. Jadi nanti dilihat dulu kalau emang urgent atau membutuhkan itu bisa pakai yang non 14 hari atau tanpa masa tunggu 14 hari ya. Tapi nek kepen hanya pengen mengaktifkan aja lah. Butuh-butuh nek suatu saat membutuhkan. Nah, itu pilih yang 14 hari juga enggak apa-apa. Gitu ya kakak ya. Sekarang pengaktif itu ada pengaktifan lagi atau pengaktifan ulang kembali itu ada dua pilihan itu. Betul. Kak, kalau mau nyicil bayar harus ke kantor kak. Kalau mau kita soalnya di kantor nggak menerima pembayaran ya kak. Nanti bisa pakai aplikasi mobil JKN. Nanti bisa milih menu rehab. Iya. Pendaftarannya di kantor kita tidak menerima ya kak. Jadi bisa ke kanal pembayaran yang udah bekerja sama dengan BPJS. Betul, bisa ke kantor pos, Alfamart, Indomaret. Kalau punya M-Banking bisa pakai M-Banking. Kak, saya punya gigi berlubang, apakah bisa menggunakan BPJS untuk menambal gigi berlubang di puskesmas? Bisa kak, bisa banget itu. Kak, kalau mau pindah dari BPJS gratis ke BPJS mandiri gimana? Itu kepesertaannya dicabut dulu ya, yang BPJS gratis yang subsidi ya, yang subsidi itu nanti dicabut dulu, nanti bisa dialihkan ke peserta mandiri. Tapi kalau udah nonaktif BPJS dari pemerintahnya itu bisa langsung daftar ke mandiri, bisa melalui WA Pandawa juga. Betul sekali. Kalau enggak, naik ke kantor bisa ke mall pelayanan publik. Iya betul. Kak, JKN kok nggak bisa dibuat daftar berobat online? Kenapa ini kak kok nggak bisanya? Apakah trouble atau bagaimana? Apa mungkin belum masuk aplikasi mobil JKN-nya, atau mungkin belum di-online-kan dari Vaskesnya. Kalau itu harus dicek lebih lanjut ya kak. Oke. Cara pindah dokter keluarga gimana? Apa harus datang ke kantor BPJS? Nggak usah kak, nanti bisa melalui online di aplikasi mobil JKN. Betul. WA Pandawa bisa nggak kak? Belum bisa. Belum bisa ya kak. Kak, KIS mati gimana? Mungkin maksudnya segmen PBI ya kak? Yang PBI kalau tidak aktif nanti diaktifkan ulang lagi, mau peserta mandiri atau mau pemerintah, tinggal pilih. Kalau pemerintah pengajuannya ke kantor dinas sosial ya kakak ya. Yang mandiri bisa melalui WA Pandawa, mobil JKN atau datang ke kantor MPP. Kalau di Kudus pelayanan publik. Betul.
Bu, misal mau melahirkan dan mau ambil kista, apakah bisa di cover BPJS semua sama BPJS? Bisa Kak Devi. Kalau tergantung kondisi medisnya itu memang membutuhkan untuk operasi dan ambil kista, itu bisa ditanggung semuanya. Betul. Kak, KTP ku keblok, tolong diaktifkan, caranya gimana? Kalau KTP-nya keblok Capit iya Kak. Apa saja syarat ini udah? Hal pelayanan publik itu sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang. Betul. Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau Nah, kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Kak, kalau BPJS diblokir itu artinya apa? Terus bagaimana cara mengurusnya agar aktif lagi? Ini mungkin maksudnya non aktif gitu ya Kak? Betul. Itu dilihat dulu dari segmen kepesertanya apa, Kak. Non aktifnya karena apa dulu? Karena menunggak atau PBI tiba-tiba nggak aktif, atau dari perusahaan sudah nggak bekerja lagi. Nanti dilihat dari segmen kepesertaannya apa itu dulu. Nanti untuk pengecekannya Kak bisa melalui WA Pandawa, lalu pilih menu informasi dan cek status kepesertaan. Kak, kalau BPJS tanggal lahirnya beda sama kakak dan akte gimana Kak? Apa masih bisa digunakan? Selama status kepesertaannya aktif masih bisa digunakan Kak. Tapi lebih baik untuk update data ya Kak di aplikasi mobil JKN atau di WA Pandawa. Nanti pilih yang perubahan data. Rosi dari Kak Rahma Putri. Kak Rahma Putri ya, Kak Rahma Putri. Bayi baru lahir apakah harus daftar BPJS? Karena ortunya sudah pakai BPJS. Gimana tuh Kak Rosi? Nah, kalau mau daftar yang anaknya itu biasanya didaftarkan dari waktu lahirannya. Kalau lahirannya di rumah sakit, otomatis anaknya menginduk sama ibunya, didaftari di waktu lahiran itu. Tetapi seumpama tidak didaftarkan, nanti bisa daftar ke kantor, tergantung dari segmen kepesertaannya ibunya dulu ya. Nanti kadang, loh anakku baru daftar kok usia 4 tahun, ujuk-ujuknya tagihan langsung mak jedil, katakanlah 800.000. Nah itu jangan kaget Ibu, karena sudah ada peraturannya. Untuk bayi baru lahir memang harus segera didaftarkan. Kalau enggak nanti tagihannya menggulung dari usia 0 sampai 4 tahun. Contohnya Karena seperti itu. Orang tuanya udah aktif gitu ya Mbak. Betul sekali. Iki Satpam BPJS Samsat. Enggak Kak, ini Satpam BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya Kak. Halo. Mirip ya mungkin ya. Sama BPJS itu. Satpamnya Samsat. Kak, dulu saya kerja di pabrik. Terus nggak tahu nomor BPJS Ketenagakerjaannya. Oh, wah itu beda instansi Kakak. Kita BPJS Kesehatan. Betul. Cara atau apapun bisa gitu ya. Sebenarnya kita nggak ada perbedaan pelayanan ya Kak selama ini, walaupun segmennya PBI dari perusahaan atau mandiri itu sama aja. Yang membedakannya ada yang membanding-bandingkan ya. Yang membedakannya hanya kelas rawat inap itu ruangannya nanti. Untuk obat yang diberikan, pelayanannya itu sama semua. Ini kebanyakan pertanyaannya dari BPJS Ketenagakerjaan nih. Kita dari BPJS Kesehatan Kak. Mungkin saldonya berbanyak-banyak mungkin ya. Kak, arti masa tunggu 1 bulan setelah pengkini ini ya kan JMO lagi. JMO. Jangan khawatir Kakak, sekarang BPJS Ketenagakerjaan juga lah TikTok loh. Iya, nanti dicari aja Kak. Iya, jangan salah kamar nanti ya. Nanti kalau salah kamar jadi nggak bisa jawab nanti. Maaf mau tanya, punya saya masih aktif tapi punya anak saya tiba-tiba tidak aktif PBI pemerintah.
bisa diajukan ulang Kak ke dinas sosial, membawa surat betul. keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Nanti ditambah akte kelahiran juga kalau anaknya yang mau diaktifkan. Betul. Kak mau buat BPJS syaratnya apakah umur 26 tahun apa harus bawa orang tua? Orang tuanya jajak juga boleh. Enggak ya, enggak apa-apa. Nggak usah cekak. Aduh, apa ngerti kalau sudah daftar terus diajak jalan-jalan, makan-makan ya. Oh. Kalau ini mau pendaftaran bisa melalui online kok Kak, pakai aplikasi mobil JKN bisa, WA Pandawa bisa, atau datang ke kantor, tetapi nanti ke mall pelayanan publik. Kalau di Kudus ya Kak. Betul. Nanti untuk syaratnya bawa KK, KTP dan rekening tabungan bank. Betul. Kalau ganti kelas gimana ya Kak? Kalau ganti kelas bisa lewat ini Kak, mobil JKN atau enggak WA Pandawa. Betul sekali. Nanti pilih perubahan data, tapi syaratnya harus terdaftar maksimal 1 tahun di kelas sebelumnya. Cara mengubah nomor HP sama email ini udah ya. Sudah, terus ada lagi? Kak, kalau pindah vaskes pertama itu harus satu kecamatan apa boleh beda kecamatan Kak? Ini Kak Anissa, segmennya apa ini Kak? Apakah PBI yang dari pemerintah daerah atau PBPU BP Pemda? Kalau Kak Anissa ini kalau ganti vaskes di beda kecamatan enggak apa-apa. Selama masih satu kabupaten ya Kak. Yang penting Mbak Anissa itu masih bisa menjangkau ya. Khawatirnya nek jauh banget sama rumah aku atau mungkin nggak bisa nyebrang atau gimana dan lain sebagainya kan. Selama masih satu kabupaten. Betul. Bisa. Yang penting kan ada yang lebih deket kan kita pakainya lebih deket aja kan gitu. Kalau merasa kepengen yang lebih jauh boleh, nggak apa-apa. Nanti tinggal diganti vaskesnya aja. Iya. BPJS yang sudah terdaftar vaskes dari pabrik, apa bisa pindah vaskes terdekat Kak? Kalau dari pabrik itu tergantung ya. Terkadang kan dokter perusahaan kan sudah punya sendiri kan gitu. Tapi kakak juga bisa pindah ke aplikasi mobil JKN itu ya Kak nanti. Betul. Tapi mungkin dikembalikan lagi ya Kak sama perusahaannya. Jadi tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya Kak. Mending kalau kepengen ganti vaskes yang terdekat nih untuk perusahaan bilang sama HRD-nya dulu atau mandornya dulu. Biar nggak diganti kemudian hari. Kak, dulu saya kerja di pabrik terus nggak tahu ini udah ya Kak. BPJS bisa buat operasi melahirkan? Bisa Kak. Sesuai indikasi medisnya bisa ditanggung BPJS. Ini kelihatannya udah gak sih Kak? Udah ya. Terus ada lagi? Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 3 apakah bisa naik kelas 2 atau 1 lewat aplikasi mobil JKN? Bisa Kak, nanti pilih yang perubahan data. Di WA Pandawa juga bisa, tapi maksimal harus 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Dan tidak menunggak itu ya. Kak, cara mengubah email gimana Kak? Karena mau cetak kartu. Di aplikasi mobil JKN udah bisa. Di perubahan data, itu nanti kalau emailnya kosong bisa diisi dulu. Betul. Kak, mertua saya punya BPJS PBI tapi dinonaktifkan, gimana solusinya? Padahal mertua saya sakit stroke. Bisa pengajuan ulang aja Kak ke dinas sosial, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Kalau mungkin sedang rawat inap itu bisa disertakan juga surat rawat inap dari rumah sakit. Nanti bisa langsung aktif itu biasanya. Cara mengubah ini udah. Dari Nur Jati. Udah itu Kak. Pindah vaskes gimana Kak carane? Bisa lewat aplikasi mobil JKN, kalau enggak di Care Center 165. Betul. Ini Pak Sundadi, aku tunggu kantormu. Kantor mana ini Pak? Iya. Dinas Sosial kah? Apa Dinas Pendidikan? Apa Dinas Perdagangan?
Kak, kartu BPJS ku kok tulisannya luntur, itu asli apa palsu, Kak? Kak Mai, sekarang kita kalau berobat udah nggak perlu kartu lagi, bisa menunjukkan KTP aja. Tuh, mungkin itu pas luntur itu kenapa? Kena hujan mungkin. Atau mungkin ikut kecuci mungkin. Ini juga Kak, kartu BPJS ku hilang apa nggak apa-apa, nggak mandiri di mobil JKN satu orang tanpa satu keluarga gimana ya? Nggak bisa Kak, Pen. Harus satu kepesertaan Iya. satu kakak. Tapi kalau ada anggota keluarga yang sudah aktif di segmen lain, itu baru bisa satu orang aja. Tapi kalau memang belum aktif semua ya harus satu kakak. Bu mau tanya, saya kan udah nggak bekerja, kalau mau ini BPJS ketenaga kerjaan lagi. Itu gimana Kak? Maksudnya gimana ya? KTP itu gimana kak? Mau berobat pakai KTP? Pakai kok bingung? Ya, ini bisa di komen lebih lanjut. JKN Mobile. Sepertinya tadi udah ya Mbak. Kalau orang tuaku satu kakak sama anak yang kerja di perusahaan, apa bisa ikut BPJS perusahaan? Kak Libra bisa ditanyakan ke HRD-nya ya Kak. Kadang ada yang enggak. Kebijakan atau kewenangan dari Perusahaan. perusahaannya masing-masing. Kenapa suami udah masuk PBI, kenapa anak dan istrinya tidak terdaftar? Kak Erna, bisa pengajuan ulang aja Kak. Kantor dinas sosial. Mungkin suaminya dapat BPJS-nya waktu dulu. Sebelum nikah. Ah. Nge-lag Kak, apakah masih nge-lag ini Kak? Putus-putus. Sinyalnya mungkin kakak. Atau mungkin hujan ya. Rumahnya mana ini kakak Linda ini? Kalau orang ini udah. Kak, ini daerah mana? Ini, Daerah Kudus. iya. Kak, kalau BPJS dari pemerintah nggak aktif, mau diaktifkan itu ada denda atau tidak? Itu tergantung kakak. Kalau mau diaktifkan ya apa ini? Nek siapa mana yang Mandiri Express. Yang tanpa masa tunggu 14 hari yang harus aktif hari ini juga. Itu biasanya dihitung dari terakhir dinonaktifkan sampai sekarang. Tapi kalau kakaknya mau nunggu 14 hari, jadi yang kemarin tidak dihitung ya kakak ya. Jadi pembayaran mulai dari 0 lagi atau dari bulan waktu daftar itu. Yang jadi ditentukan hanya dari 1 kantor. bulan aja. Betul sekali. Atau kalau enggak mau pengajuan ke kantor dinas sosial ya monggo juga tidak apa-apa, boleh. Kak, aplikasi JKN nggak bisa buat login gara-gara 2 HP 3 akun. Betul Kak. Jadi kalau bisa 1 HP itu memang 1 akun. Tapi kalau udah terlanjur nggak bisa login, bisa diloginkan Di HP yang lain di dulu. HP yang lain dulu agar bisa masuk ini. Gitu kakak sayang. Namanya sayang ya kakak. Ya kakak saya. Kak, aku dan suami punya KIS. Apa anakku juga bisa dapat KIS? Ini mungkin yang dari pemerintah itu ya Mbak? Ya tergantung dari si ibunya. Waktu anaknya pas waktu lahiran itu udah didaftarin belum dari tempat lahirannya. Kalau belum ya nanti pengajuan ke dinas sosial. Gitu ya. Atau kalau nggak bisa dicek dulu Kak status kepesertaannya memang sudah aktif atau belum. Cara ngeceknya gimana kakak dia? Bisa langsung menghubungi ini Kak. WA Pandawa. Nanti pilih yang cek informasi kepesertaan. Kak, saya BPJS-nya dari pekerjaan lah, saya udah keluar mau bayar mandiri, itu bisa diatur di JKN. Ini mungkin daftar lewat aplikasi mobil JKN. Bisa, nanti bisa melalui mobil JKN, perubahan data, lalu alih segmen. Itu biasanya tidak bisa langsung aktif ya kayak nunggu 14 hari. Tapi kalau nggak bisa kesini aja Kak, ke WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian pilih pendaftaran baru dengan masa tunggu 14 hari. Kak, kalau sudah nikah dulu BPJS ikut orang tua, ngurusnya harus datang langsung atau gimana? Kak, Ikut Mentari. orang tua, tergantung ikut orang tua karena ikut tunjangan orang tua kah?
atau mungkin orang tuanya udah peserta mandiri kan, atau mungkin dari PBI ya. Nah, kalau seumpamanya dari instansi atau ikut tunjangan, otomatis kalau sudah menikah kakaknya kan sudah jadi satu sama suami ya. Nah, itu nanti bisa didaftarkan peserta mandiri gitu. Nggak harus datang langsung juga ya Mbak? Bisa melalui online. Tadi dicek dulu kepesertaannya. Dua-duanya antara si istri sama si suami gitu. Kalau yang baru menikah ya kakak ya. Ini udah. Kak, kalau status di TKS bukan menerima manfaat, gimana status di JKN PBPU Kak? Kak Habiza, statusnya ini aktif atau bukan ini Kak? Aktif atau tidak aktif? Kalau bukan penerima ya apanya? Mas Santo, yang nerima tadi Mas Santo. Kan udah tak kode Mas Rudi yang Selanjutnya komen dari Kak Putri. Kak, ini nge-lag apa enggak ya? coba wifi-nya atau gimana ini? Sepertinya nggak nge-lag ya ini. Kak, kalau di KTP pekerjaannya swasta tapi yang asli kerjanya serabutan, apa bisa dapat BPJS pemerintah? Ini Kak Putri dia. Kalau Coba pengajuan aja ke kantor dinas sosial karena yang menentukan dari dinas sosial. dinas sosialnya berhak menerima apa tidak. Itu ya kakak ya. Betul. Tidak tergantung dari status KTP-nya. Iya. No. BPJS PBI tidak aktif, apa bisa dilanjut PBI lagi? Syaratnya apa? Bisa Kak? nanti pengajuan aja ke kantor dinas sosial. Nanti membawa SKTM dari desa, foto rumah kakak KTP, lalu dibawa ke kantor dinas sosial. Sama foto rumah juga ya. Kak, kalau sudah nikah dulu BPJS ikut orang tua, apakah masih aktif jika pindah kakak dengan ini udah ya Kak? Udah. Komennya double. Apa benar ada program pemutihan iuran BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan Menteri Muhaimin Iskan? Jadi untuk pemutihannya nanti dulu kakak ya, masih di sharing dulu. Soalnya sampai sekarang belum ada peraturan resmi ya Kak dari pemerintah, atau peraturan presidennya itu belum keluar. Jadi kita belum bisa menjawab ini. Iya. Mau menunggu juga boleh, atau mungkin mau direhab Mbak Dia juga boleh. Nanti bisa pakai aplikasi mobil JKN. Kita sekarang udah ada program cicilan atau program rehab. Untuk pendaftarannya bisa di aplikasi mobil JKN. Jadi bagi teman-teman yang menunggak mulai dari 4 bulan sampai 24 bulan itu bisa dicicil. Nanti bisa melalui aplikasi mobil JKN. Gitu ya kakak ya. Jadi kalau merasa keberatan, kok banyak sekali dan ini dan itu, nanti bisa direhab aja juga ada apa-apa. Tapi tidak bisa langsung aktif ya kakak ya. Kak, cara nonaktifkan BPJS Mandiri gimana? Wah, tidak bisa Kak Mama. Kalau mau dinonaktifkan itu ada 2 syarat. 1, meninggal dunia. 2, pindah ke negaraan. Itu baru bisa dinonaktifkan. Bisanya itu alih segmen Kak. Jadi kalau kakaknya jadi bekerja itu didaftarkan dari perusahaan. Kalau misalnya kakaknya sudah keberatan untuk membayar setiap bulannya itu juga bisa dipindah ke PBI. PBI ya, nanti pengajuan aja ke kantor dinas sosial ya kakak ya. Kak, saya nunggak 4 tahun, apakah bisa diputihkan pakai kartu SKTM? Kak Rio, kita sebenarnya sudah memberikan keringanan ya Kak. Jadi untuk peserta menunggak lebih dari 2 tahun itu hanya ditagihkan selama 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi kakaknya kalau nunggak 4 tahun itu hanya ditagihkan ke 25 bulan aja. Kita juga mempunyai program cicilan ya Kak. Nanti bisa nyicil juga tidak apa-apa ya. Dan ini juga ada cara penonaktifan peserta meninggal, syaratnya apakah? Syaratnya cukup pakai akte kematian saja. Dari Dukcapil ya Kak. Betul. Nunggak 5 tahun, iya ini bisa
ditagihkan hanya 25 25 bulan aja. Kak. Kak ganti email sama nomor HP langsung datang ke kantor kah? Bisa melalui online ya Kak di WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian pilih yang perubahan data, perubahan nomor HP. Komenannya banyak sekali ya Kak ya. Kalau nggak kebagian jawaban nanti bisa ke kantor nggak apa-apa ya, nanti bertemu kita berdua Bisa ini. langsung DM aja Kak di TikTok biar nggak usah jauh-jauh nih. Mau tanya turun kelas bisa nggak Kak? Bisa Kak. Bisa. Tapi syaratnya itu harus maksimal terdaftar di kelas sebelumnya itu 1 tahun. Atau 13 bulan, nanti bisa diganti dan bulan berikutnya baru bisa ke kelas yang baru. Betul. Kak mau tanya kalau BPJS kelas 2 naik ke kelas 1 langsung bisa digunain nggak ya Kak? Nunggu 1 bulan dulu ya Kak. Jadi setelah membayar iuran di bulan berikutnya itu baru bisa pindah kelas. Atau kalau enggak di bulan Januari ini mau ganti kelas katakanlah, nanti dipakainya per tanggal 1 bulan berikutnya. Betul. Jadi nanti tanggal 1 Februari bisa ke kelas yang baru gitu Kakak. Seumpama kok Kakak mau ganti kelasnya kok di pertengahan bulan, nah enggak terus hari itu juga langsung bisa digunakan kelas yang baru, nggak bisa nunggu tanggal 1 berikutnya. Betul. Kak kalau ter-PHK maka ada tunggakan dan saya harus gimana? Kak senyum kalau sudah tidak bekerja lagi dan statusnya nonaktif itu tidak ada tunggakan. Kalau lewat Pandawa ini nanti milih yang dengan masa tunggu 14 hari. Jadi biar tidak ada tagihan. Tapi seumpamanya ya Kak ya, dulunya di peserta mandiri ada tagihan, terus alih segmen ke perusahaan, itu kan tagihannya nggak bisa hilang ya Kak ya. Jadi tetap harus dibayarkan gitu. Nanti setelah keluar dari perusahaan muncul lagi tagihannya itu. Kalau di Kudus juga bisa langsung datang ke MPP aja ya Kak. Di mall pelayanan publik. Tempatnya di mana Kak dia? Pendopo alun-alun Simpang 7 Kudus. Oke. Kak kemarin daftarin BPJS Ortu tapi kok keterangannya nomor HP tidak aktif ya. Ini mungkin nomor HP-nya sudah digunakan dengan orang lain nih Kak. Kemarin daftarnya itu daftar kepesertaan atau mungkin daftar nomor HP Kakak ya. Kalau daftar kepesertaan mungkin nomor HP-nya kan bisa dirubah yang baru. Nah, kalau sudah terlanjur yang lama ya nanti bisa diubah melalui WA Pandawa boleh. Atau datang ke kantor juga boleh. Betul. Kak kalau domisili Kudus tapi alamat masih Purwodadi apakah bisa ganti Vaskes daerah Kudus? Kak Feli ini status kepesertanya apa ini Kak? Apakah PBIJK yang dari pemerintah pusat atau PBPU BPPMda yang dari Purwodadi Gerobokan? Jadi dicek dulu Kak. Kalau status kepesertaannya PBIJK itu bisa langsung dipindah Vaskes. Betul. Tapi kalau statusnya pekerja atau mandiri itu bisa banget ya Kak. Tinggal pakai WA Pandawa atau mobil CKM. Kalau nunggak 8 tahun sama Kak bayar 25 bulan. Betul Kak Zidan. Kak mau tanya data baru BPJS apakah bisa langsung dipakai? Data baru itu contohnya apa? Daftar baru mungkin. Daftar baru. Kalau daftar baru sama sekali belum punya BPJS ya nunggu 14 hari. Iya, tapi kalau sebelumnya punya BPJS kemudian nonaktif nanti bisa pilih yang tanpa masa tunggu 14 hari. Tapi memang syaratnya harus membayar sejak iurannya dinonaktifkan. Pesertaannya dinonaktifkan. Nggak terasa ya Mbak, ini udah 1 jam ini. Wah. Jadi mungkin 3 komen terakhir ya Kak ini. Nih Mbak Rasi yang milih nih. Boleh. Apa ini? Terserah Mbak. Nah ini Mbak Kak Mi Panzu. Kak kalau ndak pernah berobat di dokter Vaskes tapi di aplikasi tertulis sering berobat itu gimana ya? Kak Mi Panzu, ini di mana ya Kak kejadiannya? Kok bisa dipakai itu gimana nih? Ini kita cross check lagi, nanti bisa datang ke kantor ya Kakak ya. Kalau nggak bisa DM di TikTok juga ini Kak. Betul. Terus yang ini Kak siapa ini? Kak Elisa. Ngurus BPJS Ketenagakerjaan salah Kakak. Iya, Ini BPJS Kesehatan BPJS ya Kakak Kesehatan, ya. Kak.
anak magang itu Mbak. Anak magang Oh, anak belum magang. ada, masih penuh ini Kak. Ini ada lagi apa ini? Ini ketenaga kerjaan. Ku tanya ketenaga kerjaan terus ini ya. Oke, Kak. Anakku udah 21 tahun bulan Januari ini, apakah masih bisa aktif? Nah, ini Kak dicek Ken. dulu. Nih, Kak siapa ini? Kak Ken. Kak Ken, nanti dicek status kepesertaannya lewat WA Pandawa ya. Kalau masih aktif ya bisa digunakan, tapi kalau sudah tidak aktif bisa diaktifkan melalui WA Pandawa juga untuk pengaktifan lagi. Kalau masih kuliah, bisa menyertakan surat keterangan aktif, Aktif kuliah dari dari kampus. kampus. Oke. Kalau sudah tidak kuliah, maka ya daftar mandiri berarti. Kak kalau nggak pernah berobat di dokter. Oh ini nanti Mbak Itu Yu tadi. ya. Bu mau cetak kartu BPJS di mana ya? Bisa dipercetakan luar ya Kak ya. Jadi sekarang kantor tidak mengeluarkan kartu. Kartunya digital nanti bisa melalui aplikasi mobil JKN. Tapi kalau misal nggak punya kartu ya nggak apa-apa, karena kita sekarang berobat pakai KTP aja. Betul. Ini ada lagi nggak ya? Kak kalau nunggak 3 bulan apa dinonaktifkan? Oh iya pasti itu. Iya, nunggak 1 bulan juga dinonaktifkan. Betul. Ini komenannya Banyak hampir banget. sama semua ya. Iya. Satu komen lagi mungkin Mbak. Boleh, yang mana ini? Yang menantang gitu ya. Nah ini Kak. Nih. Kak apakah di JKN ada histori untuk pengecekan nilai kacamata? Soalnya kacamataku rusak. Histori ngecek nilai kacamata maksudnya gimana nih Kak? Tapi kalau untuk klaim kacamata kita bisa. Kalau kacamata bisa nanti tinggal periksa aja. Di Nanti fas- dikasih. awalnya di vaskes pertama dulu, minta rujukan ke dokter spesialis mata, lalu nanti diperiksa oleh dokter spesialis mata, minus apa plus itu, nanti diberikan resep, nanti bisa ditebus ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Betul Kesehatan. sekali. Jadi kakak gak usah khawatir ya kak ya, kacamatanya rusak atau kenapa-napa, nanti bisa minta rujukan dulu, gitu ya kak ya. Sepertinya udah ya Mbak ini, Oh, nggak iya. terasa. Udah Sudah genap 1 jam. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya dan ikut berpartisipasi. Nah, kali ini kesimpulan dari live ini yang paling sering ditanyakan itu apabila dulunya teman-teman terdaftar BPJS sebagai pekerja dan sudah tidak bekerja lagi dan status kepesertaannya itu udah nonaktif, tenang aja nih teman-teman tidak dikenai denda apapun selama teman-teman itu belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Kalau mengaktifkan lagi ya nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Betul. Kalau urgent kak, Kalau pilih yang urgent menu yang apa ini? Tanpa masa tunggu 14 hari. Tapi memang harus membayar sejak BPJS-nya Terakhir nonaktif. dinonaktifkan. Oke, jadi kalau sama sekali belum punya BPJS tidak bisa mendaftar Mandiri Express. Gitu ya kak ya. Kemudian untuk mereaktivasi kepesertaan yang sudah dinonaktif. Jadi kalau teman-teman BPJS-nya udah nonaktif dan mau diaktifkan lagi menjadi peserta mandiri, bisa langsung menghubungi WA Pandawa Kak. Nanti pilih menu administrasi, pilih link yang diberikan, lalu pilih yang pengaktifan kembali. Oke. kemudian yang terakhir ini Mbak, yang paling sering ditanyakan untuk pendaftaran PBI. Gimana itu Mbak? Kalau pendaftaran PBI, jadi mohon maaf belum bisa di kantor BPJS Kesehatan ya. Jadi nanti masuknya ke kantor Dinas Sosial setempat sesuai dengan identitas KTP dan KK-nya ya kakak ya. Nanti minta surat SKTM dari desa, foto rumah, KK KTP, lalu ke kecamatan, baru ke kantor Dinas Sosial. Untuk persyaratan sama kok kak, mau wilayah Kudus, Jepara, Demak, Grobogan, nanti persyaratannya sama. Tinggal ke kantor dinas sosialnya setempat aja gitu ya kakak ya. Kak Mipanzu, ini di Kudus itu Mbak tadi? Di Kudus, di dokter gigi, padahal nggak pernah berobat tapi selalu tertulis habis berobat. Nanti bisa DM lebih lanjut ya Kak, biar kami cek lebih lanjut. Kalau enggak Kak Mipanzu ya, nanti bisa datang ke kantor kan, nanti kita cross check siapa yang pakai datanya kan gitu.
Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak sampai akhir ini. Sampai jumpa di Jelas hari Jumat. Hari Jumat kita ada lagi. Oke, tanggal berapa itu Kakak, Kak Dia? Tanggal berapa ya, Mbak? Tanggal 30. Oke, nanti tanggal 30 kita live lagi. Iya. Ya. Jadi teman-teman minta tolong follow juga akun kami biar gak ketinggalan informasi seputar BPJS Kesehatan. Betul, nanti ditemani dengan artis-artisnya BPJS Kesehatannya ya, tapi gak sama Kak Oci terus ya, yang lainnya juga. Oke, sama Kak Dia dan Kak yang lainnya juga. Mohon maaf kalau ada komen-komen yang belum terjawab. Bisa DM lagi ya Kak, DM di TikTok kita.